Tak bersangkal, bisnis di tengah pandemi memang ada. Penjual plasma ini buktinya. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Praktik bisnis untuk mencari keuntungan termasuk bisnis kotor atau ilegal pada masa pandemi seperti sekarang tak bisa dipungkiri sedang terjadi di negeri ini. Peluang adanya keuntungan yang bisa diperoleh dengan sangat mudah karena peminatnya pasti ada, bahkan mau tidak mau pasti akan membeli. Diduga kuat menjadi alasan bagi para oknum ini dalam menjalankan aksinya. Contoh aktualnya seperti diberitakan oleh laman Kompas mengenai perbuatan pegawai Palang Merah Indonesia atau PMI Surabaya, Yogi Agung Primawardana, yang belum lama ini menjalani sidang dalam perkara jual beli plasma konvalesen. Yogi bersama dua rekannya berinisial BAK dan MYE, seperti terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis 21 Oktober 2021, memanfaatkan posisi sebagai pegawai di bagian seleksi donor PMI Kota Surabaya. Ia mematok harga 2,5 juta sampai 4,5 juta per kantong plasma yang siap dipasarkan oleh kedua rekannya tadi dengan harga yang dinaikkan antara 3,5 untuk golongan darah O sampai 5 juta untuk golongan darah AB. Informasi pun disebarkan lewat Facebook dengan mencantumkan nomor telepon. Tak hanya itu, para pelaku juga siap berpura-pura menjadi keluarga pasien yang membutuhkan donor plasma konvalesen. Setelah plasma konvalesen sudah dapat, Yogi lalu mengirim kantong plasma ke rumah sakit tempat pasien penderita COVID-19 yang memesan dirawat. Pelaku BAK dan MYE juga siap mendampingi pendonor plasma dengan mengaku sebagai keluarga pasien dengan jadwal kerja bergantian jika salah satu di antara mereka berhalangan. Sebelum tertangkap dan diadili, BAK mengaku sudah 2 kali menerima order plasma konvalesen, sedangkan MYE 12 kali. Please, jangan dibilang namanya juga usaha pada masa pandemi, karena perbuatan Yogi, BAK dan MYE terbukti melanggar hukum. Sebagai pegawai PMI, Yogi didakwa melanggar pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara dua terdakwa lainnya jelas sudah bersekongkol dalam membantu Yogi memasarkan plasma konvalesen secara ilegal lewat tindakan menjual kepada pasien dengan harga lebih tinggi secara tidak resmi. Setahu saya harga plasma konvalesen tidak sampai segitu. Keluarga kami pernah menebus plasma 2 kantong dengan harga kisaran 2 juta rupiah di PMI. Lalu setelah beberapa hari mendapat ganti, duitnya dibalikin lewat bantuan admin rumah sakit yang bekerja di tempat keluarga kami dirawat. Jadi membaca ada oknum PMI bersama dua rekannya bermain demi mendapat cuan dari penjualan plasma konvalesen, ingin rasanya saya memarahi ketiga pelaku, sekaligus ingin agar mereka dihukum berat. Sama seperti harapan yang sama bagi mereka yang bermain demi cuan terkait tes PCR, swab antigen, hingga masker dan tabung oksigen yang kerap diberitakan sejak pandemi melanda negeri ini. Buat para pejabat berwenang yang diberi otoritas untuk menangani segala upaya meraup untung di tengah penderitaan masyarakat seperti sekarang, saya harap tidak ada yang menyangkal adanya praktis bisnis kotor seperti itu. Juga jangan menggampangkan atau lepas tangan seolah-olah nggak pernah terjadi. Sebaliknya berjanjilah untuk mengusut tuntas sekaligus bersumpahlah bahwa kalian tidak akan pernah ikut bermain demi cuan, sama seperti perbuatan biadab para pelaku bisnis kotor di tengah pandemi COVID-19 yang bikin rakyat tambah sengsara. Memang bagi pelaku bisnis bidang kesehatan atau apapun yang terkait COVID-19, potensi meraup cuan gede memang menggiurkan dan menggoda. Bahkan buat mereka yang mendadak menjadi penjual peralatan medis hingga plasma konvalesen seperti ketiga pelaku tadi. Dalam hal ini, suara hati nurani menjadi pertimbangan yang dapat membuat seseorang menolak praktik kotor dalam bisnis di tengah pandemi seperti sekarang, termasuk bagi para elit politik atau pejabat yang diberi wewenang dalam membuat keputusan. Susah rasanya mengharapkan para oknum peraup cuan seperti Yogi, BAK, dan MYE tadi untuk menghentikan aksinya, kecuali ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sebagai orang awam, saya cuma bisa berharap kondisi ini tidak terulang, meski harapan itu setipis kertas HVS 60 gram yang kecelup air sehingga mudah robek dan hancur. Enaknya diapakan para pelaku bisnis kotor seperti pembahasan kali ini? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Domba gurun pemuja Rizik ini mendesak Jokowi untuk menerima tantangan Rizal Ramli. Ditulis oleh Joe Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Pegiat media sosial dan juga aktivis pro-demokrasi atau pro-dem Niko Silalahi menuai sorotan ketika menyampaikan tantangan Rizal Ramli untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Niko yang mengaku kafir tetapi mencintai dan menjunjung Rizik Syihab ini memang kerap mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilainya buruk. Desakan Niko selain ditunjukkan terhadap Presiden Jokowi, juga untuk seluruh elit partai politik agar mereka bisa menerima masukan dari seorang menteri pecatan Rizal Ramli. Menurut Niko, jika mereka menolak dan mengabaikan tantangan RR, maka mereka dianggap sebagai cecunguk oligarki. Tantangan yang dimaksud adalah bahwa RR akan bersedia menyelamatkan PT Garuda Indonesia dengan syarat Presidential Threshold atau PT dihapuskan. Niko menuliskan cuitannya melalui akun Twitter pribadinya @niko_silalahi. Pak Jokowi dan seluruh elit parpol, jika benar mencintai bangsa dan ingin menyelamatkan BUMN, maka terima tantangan abangku Rizal Ramli. Beliau cuma bikin syarat hapus Presidential Threshold saja. Jika kalian gak terima tantangan ini berarti kalian cecunguknya oligarki jahanam itu. Begitu bunyi cuitannya yang dilansir terkini.id. Tantangan macam apa ini? Sebenarnya, domba gurun jahanam ini adalah cecunguk yang sesungguhnya. Menyelamatkan Garuda Indonesia tidak ada korelasinya dengan menurunkan presentasi Presidential Threshold. Jangan sok teriak oligarki kalau masih membela RR, yang jelas-jelas ada di pihak oposisi yang menjunjung oligarki. Pemerintah bisa saja menyelamatkan Garuda Indonesia, namun pemerintah tidak bodoh, di mana perusahaan yang selalu membuat rugi negara sekarang tidak ada lagi penyuntikan dana. Bagi saya, Garuda Indonesia seperti benalu yang harus disuntik mati karena tidak menguntungkan buat negara. Semua orang juga bisa membuat tantangan dengan syarat pernyataan RR hanyalah sebuah ocehan orang yang sakit hati yang ingin sekali diperhatikan oleh pemerintah. Mantan menteri pecatan karena tak berkompeten ini sungguh merasa dirinya pintar menyelamatkan perusahaan. Namun ada prasyarat yang harus dipenuhi. RR ini adalah manusia pengecut yang jika terpojok akan hilang dari peredaran. Masih ingatkah ketika LBP menantang debat terbuka dengan RR? RR tidak mau melayani permintaan LBP hingga berita tersebut hilang ditelan waktu. RR pandai mengambil momentum untuk memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya sanggup menyelamatkan Garuda. Namun sekali lagi, tantangan persyaratan untuk Presidential Threshold hanya membuat RR seperti anak lebay yang sedang panjat sosial. Menurut saya, RR memang mudah mengeluarkan pernyataan karena dia tahu persyaratan yang diberikan tidak akan disetujui pemerintah. Pun dengan Niko Silalahi yang hanyalah cecunguk bayaran dipakai untuk menaikkan narasi RR agar menjadi perhatian masyarakat. Niko yang seorang aktivis pro-demokrasi harusnya mengerti bahwa PT 0% adalah cara RR yang kebelet ingin jadi peleci dan namun karena mereka satu frekuensi, akhirnya akal sehat hilang. Begitulah konsekuensinya jika bergabung dalam barisan oposan yang akal dan nalar mereka sudah mati karena faktor sakit hati yang sudah kronis. Jejak digital RR yang tersimpan memang menunjukkan bahwa dirinya selalu mempermasalahkan ambang batas Presidential Threshold. Jika RR kebelet ingin menjadi peleci dan kenapa tidak membuat partai sendiri lalu meloloskan PT di atas 20%? Tidak perlu memprovokasi masyarakat dengan narasi yang tidak dapat dicerna dengan akal sehat. Sudah jelas PT minimal 20% sudah disahkan sesuai undang-undang dan tak dapat diganggu-gugat. Bagi saya, permintaan Niko Silalahi dan RR tidak perlu ditanggapi secara serius. Manusia pengangguran seperti mereka hanya ingin membuat pemerintah sibuk untuk mengikuti kemauan mereka. Prestasi apa yang telah dilakukan RR sehingga Niko Silalahi begitu membela mati-matian agar tantangan RR diladeni? Hanya orang bodoh dan dungu yang mau menerima tantangan tapi harus memakai syarat dahulu. Sebelumnya, RR yang berdialog dengan Refli Harun di YouTube menceritakan bahwa dirinya telah membantu PT Garuda Indonesia selamat dari krisis keuangan tahun 2001 lalu. Untuk itu, RR dengan percaya diri siap membantu menyelamatkan krisis di Garuda sesuai dengan syarat yang telah ia ajukan. Gue beresin, kagak usah gue diangkat jadi komisaris, preskom, pokoknya gue dikasih wewenang buat beresin. Cuma syaratnya tolong threshold presiden dibikin 0, kata Rizal Ramli. Kadang saya prihatin sama RR yang tidak bisa menilai dirinya sendiri. RR hanyalah orang gagal yang sering dipecat karena kapasitasnya sebagai orang yang tidak berkompeten sangat jelas terlihat. Lagi pula PT itu sudah dibuat sejak zaman SBY. Buat apa lagi diperdebatkan kalau bukan ingin berkuasa? Sungguh prihatin dengan cara pikir orang yang katanya senior ekonom ini. Jadi sudah jelas bahwa permintaan Niko Silalahi agar Jokowi dan partai politik dapat menerima tantangan RR hanyalah sebuah pekerjaan sia-sia. Dengan menurunkan PT menjadi 0% hanyalah permintaan orang bodoh yang sedang mencari perhatian. Demikian kira-kira kata kura-kura.
Bagaimana menurut Anda?